faktor di situ. Nggak ada tuh yang namanya satu divisi aja di situ, nggak. Jadi sama kayak anggota tubuh. Ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada badan, ya kan. Di dalam badan pun masih ada jantung, paru-paru, usus, ya kan, segala macam. Jadi kalau sebuah perusahaan transportasi itu merosot, itu kan banyak faktor mas di situ. Sama kayak yang aku tadi sebutin tuh, tangannya yang sakit, apa kakinya yang sakit, apa kepalanya yang sakit, apa hatinya, jantungnya yang sakit, kan begitu. Jadi harus dibenain, tapi ngebenainnya bukan dari atas mas. Nah itu seninya di situ, ngebenainnya dari bawah. Nah, karena walaupun bawah ini unsur yang paling keras mas, kayak apa ya, kayak aspal keras. Unsur bawah itu unsur yang paling keras. Tapi lebih vulgar, maksudnya lebih nggak ada intrik politik, nggak ada intrik, apa namanya, pokoknya gitulah, yang ibaratnya kayak apa ya, kayak lu tuh bener-bener to the point gitu nyelesain masalahnya kalau di unsur bawah itu. Beda sama kalau lu nyelesain unsur di atas, karena kalau lu nyelesain unsur yang di atas tuh, wah mas, intrik politiknya banyak mas, karena kamu akan berhadapan dengan orang-orang yang kelasnya itu udah bukan orang-orang yang level-level bawah, udah punya jabatan semua di perusahaan. Nah, membenahi yang seperti itu kan jauh lebih sulit benernya mas, daripada membenahi yang di unsur bawah. Karena unsur bawah ini isinya pemain tarkam semua mas, tukang pukul semua ibaratnya. Begitu ya, paham ya? Jadi kayak kru ujung tombaknya itu ya mas ya? Ya itu kan termasuk aku bilangnya unsur bawah. Oh, SDM yang memadai lah ya. Wah ini ilmu gua mahal cuy. Gopay gua kagak kuning. Mana mati. Terus Yang biasa bisa menyematkan aja mas, mungkin di situ mas. Ada. Kamu itu ada lagi mas. Di dalam. Mas, ya. Ini ada pertanyaan yang benernya pernyataan bagus sih buat aku, karena orang banyak yang salah. Karena kalau gue jadi orang awam juga ngeliatnya pasti kayak gitu mas. Kenapa nggak jadi salah pajak? Mungkin kalian ngeliatnya karena aku pada saat aku bikin media sosial ya. Benernya kalau di dunia transportasi itu mas, aku tuh udah terkenalnya udah dari tahun 2012-an. Sejak pertempuran selesai sama Nusantara tuh sama NS. Nggak nyebut nama maaf, sama NS. Cuman kan kalian yang bukan orang-orang bis itu jadi tahu nih tentang dunia bis dari media. Padahal aku gunain media itu bukan buat nyari duit benernya mas. Tapi karena udah gabut aja, itu gabut ya. Ibaratnya kalau dulu tuh waktuku bener-bener full banget di kerjaan. Nah, semakin perusahaan berkembang itu, aku juga semakin tua, otomatis aku juga semakin banyak nganggurnya, bener luar biasa banyak itu asli. Nah, di saat itu tuh aku jadi kepikiran, wah ini kalau gua mati begini aja sayang nih si kepala gua ya kan. Makanya aku terus bikin channel YouTube itu tujuannya begitu. Aku pengen ini makin banyak banget orang suka sama bis. Aku pengen edukasi mereka biar mereka nih nggak ngerusak apa yang udah dibangun sama ini mas, sama senior kita dulu, sama mentor kita dulu di dunia transportasi. Jadi kalian semua bisa bener-bener gue bikin kalian tuh suka sama bis. Gimana caranya? Entah dengan lucunya gue, dengan ketampanan gue, atau dengan apa-apa hal yang menarik dari omongan gue. Gue bikin kalian suka sama dunia bis itu, bukan suka sama Haryanto. Kalian gak akan pernah nemuin satu video pun yang gue mempromosikan ke Haryanto, enggak. Karena percuma gue promosiin, karena gue berdiri aja udah pakai seragam Haryanto ya kan. Tapi gue nggak pernah promosi. Karena tujuanku nggak itu. Tujuanku cuma pengen, sayang mas, kalau gue mati si kepala gue nggak apa ya, nggak manfaat lagi. Cuman itu aja benernya. Jadi kalau adsense-nya, alhamdulillah bisa dipakai buat biaya operasional, ya kan. Bisa buat nambahin rezeki teman-teman. Jadi apa ya? Ya begitulah kurang lebih. Paham ya? Ini ada pertanyaan lagi mas. Ini ada pertanyaan lagi nih dari netizen. Dari netizen nih mas, dari Mbak Uci 231. Mas, langkah apa yang akan Mas Rian lakukan jika suatu saat nanti mengurusi suatu perusahaan transportasi yang persaingannya lebih ketat untuk saat ini? Langkah apa mas? Benernya kalau dibilang berat mah beratan dulu aslinya. Cuman kalau dari segi, kalau berat capeknya tuh benernya capean dulu. Di saat Pak Haji dulu beli bis 4 unit tuh non AC mas, Masya Allah mas, bayangin deh, kalian jualan satu produk yang kelasnya itu low grade ya. Kelasnya itu justru malah
di bawah dari bis-bis yang ada pada saat itu. Karena kita jualannya kan non AC. Namanya juga bis buangan Cimone Cikarang kan, nggak AC. Isi seatnya yang lainnya itu dulu sekitar 40-an ya, zaman segitu kan 2003 itu kalau nggak salah bis-bis belum ada mas, jok seat 30 itu kayaknya belum ada, cuman ada SE sama jok 40-an Joko ya, 40-an belum kenal jok yang aneh-aneh lah. Nah, bayangin kita jualan masuk, kompetitor kita kalau ngelihat bis kita nih nongol di jalan mas, apa nongol di terminal parkir, ngelihatnya udah dicap kepala mereka tuh udah. Mungkin mereka tadinya mikir doang ya, tapi akhirnya mungkin nggak sadar kelepasan di mulut. Anjir, kandang ayam parkir. Loh, bayangin, sampai disebutnya kandang ayam. Dan lu bayangin lagi mas, 16.000 tiketnya mas. Itu jualannya sampai pengen nangis mas. Udah kayak jualan emas. Tiket 16.000, dapat aqua mineral satu tuh. Itu kayak jualan emas. Berat banget kan? Nah berat. Tapi kalau perusahaan itu perusahaan baru yang pada saat itu berdiri mas, makanya zaman kan berubah ya. Tapi di era sekarang perusahaan-perusahaan baru itu tantangannya nggak lebih ke arah capeknya mas, tapi justru lebih capek di otak kalau perusahaan-perusahaan sekarang berdiri, karena mereka harus bener-bener mempelajarin. Oh iya, lu nih mau jual, ini satu kampung nih, udah jualan makanan semua, ya kan? Ada yang jualan onde-onde, ada yang jualan bakwan, ada yang jualan segala macam. Dan lu akan menjual salah satu produk yang sama lo mas. Bayangin, lu bakal jualan satu produk atau lu anggap makanan deh yang sama di situ. Terus gimana cara lu bikin orang yang beli itu, misalnya anggaplah lu jualan bakwan di saat orang jualan bakwan juga udah. Apa yang bikin lu pede, bikin lu yakin? Gimana caranya supaya bakwan lu tuh bisa laku? Nah, iya kan? Harus ada yang bedain kan di situ. Apa yang membedain? Bedain itu nggak harus bakwannya terbuat dari emas, enggak. Oh yang lain pakai tepung, gue bikin bakwan emas. Belum tentu begitu. Belum tentu harus lebih mewah. Karena semakin mewah belum tentu juga mas orang kuat beli. Iya kan? Semakin mewah makanannya, bahannya, otomatis kan harga jualnya juga semakin tinggi. Dan itu belum tentu juga orang kuat beli. Nah, jadi yang paling tepat adalah karena lu berbisnis dengan hati manusia, ya gunain hati lu mas. Yang lu beli itu hati orang. Jadi gimana ya? Jadi lebih menggunakan rasa nih cara orang Jawa bilang. Itu udah cukup ngejawab belum ya? Mungkin sudah. Ini ada lagi mas dari Mas Jaka 18. Dia ingin tanya mas Rian, apakah pengaruh banget tentang kru apa unit untuk menarik pelanggan mas di dunia transportasi darat? Gimana? Apa pengaruh banget untuk kru atau unit untuk memikat pelanggan dalam transportasi darat? Unit atau kru memikat, ya emang jualannya cuma itu kok. Terus disebutin semua sama dia. Terus gua harus yang kita jual kan itu. Iya, itu masih itu unit ya kan. Unit itu kan berarti udah mencakup fasilitas, ya kan? Terus kenyamanan orang. Itu kan dari segi unit. Jadi itu dua-duanya disebut itu semua. Apa lagi gitu. Tapi kalau lu orang jualan, lu punya 10 poin yang harus lu jual ibaratnya. 10 poin atau 5 poin lah, biar kalian gak terlalu berat mikirnya. Misalnya lu mau buka perusahaan transportasi nih, terus ada 5 poin nih mas, yang harus yang bisa bikin lu laku tuh 5 poin. Satu, misal contoh nih, satu bis ya armada, the new apa sih, yang terbaru lah ibarat, yang terbaru, unit yang terbaru misalnya 1 poin. Terus kedua, krunya ganteng-ganteng misal. Terus yang ketiga, keramahan kru. Terus yang keempat, fasilitas, kenyamanan dan lain-lain. Yang kelima, agen yang humanis, ya kan? Yang fleksibel. Agen juga perlu ya agen. Mas. Iya, jadi kita kalah nih 1 poin misalnya. Bis, kita nggak bisa beli bis yang baru. Mas usahain lu menang di poin yang lain. Iya kan? Ketika lu udah punya 3 poin aja, hilang 2 poin, lu minus 2 poin. Tapi punya 3 poin yang lain. Mas lu udah bisa jualan. Paham ya? Lu udah punya modal buat bisa jualan. Gua nggak bilang bisa laris, enggak. Bisa laris itu butuh proses lagi, butuh perjuangan lagi. Tapi seenggaknya di saat lu udah punya 3 poin, atau 60% dari poin-poin yang
yang apa sih yang lu butuhin dari marketing untuk dunia bis, ya, lu udah bisa jualan, udah bisa modal buat jualan. Jelas ya mas? Pinter nih yang nanya. Sekolah di mana? Dari tadi yang nanya bagus-bagus. Pinter. Gue berasa kayak nggak lulus SMA. Mas, ini ada lagi nih mas yang tanya nih mas. Dari Anji nih. Mas Rian, syarat-syarat kalau ingin mendirikan PT atau perusahaan otobus transportasi darat, bagaimana sih mas caranya atau apa saja? Ya lu bikin akte perusahaan. Dan kamu tuh bikin akte perusahaan. Terus udah gitu kamu nyiapin armada, ajuin izin trayeknya, ajuin izin perizinannya lah. Terus udah siapin garasi. Garasi itu nggak harus beli mas, nyewa juga bisa. Dan garasi itu bebas bentuknya, apa aja mau lu katain garasi. Segala lapangan bola lu sewa, lu tulisin garasi bisa. Pokoknya intinya ada tempat. Terus ya udah, siapin tim kamu. Kamu perlu berapa tim? Tim marketing, tim operasional, tim keuangan. Udah, jalan. Itu harus ada semua ya, Mas ya? Iya, makanya ya siapin modalnya. Enggak, Mas. Kan kita beli bisa pakai daun, Mas. Ngapain butuh modal? Itu nah, orang nanya, Mas bikin nasi goreng perlu pakai nasi enggak gitu. Itu benernya bukan pertanyaan yang perlu dijawab mas, udah pasti karena itu unsurnya benernya gini, modal itu sama kayak manusia, berarti itu apa ya, sesuatu yang dibutuhkan. Kalau orang Islam nih mas kan mengenal kata syarat sama rukun ya. Kalau rukun itu kan adanya di dalam ibadah, contoh kayak takbiratul ihram atau lu membaca Fatihah nih ketika dalam sholat, itu jatuhnya rukun mas. Tapi ketika persyaratan apa unsur itu adanya di luar sholat, kayak contohnya wudhu harus agama Islam. Nah itu jatuhnya kan syarat. Nah sama tuh, modal itu jadi kayak syarat ya, manusia nah itu juga jadi kayak syarat. Terus rukunnya apa ya, itu tadi rukun yang gue sebutin tadi pertama. Itu kenapa komennya hilang kok? Sebentar saya matiin biar baca kok yang tanya-tanya yang saya catetin dulu. Oh gitu, kamu kok pinter sih? Kan ini juga banyak banget yang dicatat. Kalian tuh jangan gift mas, sayang banget giftnya, ampun. Mau kok kemarin beli singa harga 15 juta mas, masuk ke itu cuman berapa? 400.000. Ini ada lagi mas yang tanya mas. Ada yang lagi yang tanya nih, mas minimal kalau bikin perusahaan otobus transportasi darat itu membutuhkan unit berapa? Minimal 5. Satu ya. SK itu, satu SK pengajuan itu minimal 5 unit. 5 unit minimal. Wes? Kayak gitu doang. Kayak KPS gitu ya. Itu kan lu pertanyaan bisa jawab kok. Ngapain kudu gua sih kok? Ibaratnya ya, lu kan ini pertanyaan SD kan ke sama ya? mahasiswa. Yang lu sendiri bisa mewakilin buat jawab gitu. Cuman jawab 5 doang. 5. Ya kan pesertanya 5 unit ya, pasti kan butuh biaya garasi, bikin makan jalur, kan gitu, masih perlu proses. Mungkin gue satu-satunya orang ya yang bener-bener ngajarin orang tanpa aling-aling ya kok ya. Semua sing nih gini nih, biasa ngomong bahasa Indonesia ketika nge-live sendiri ya kan, kok yang orang metese Jumapolo nyampur, gue jadi pengen ngomong Mopo tuh jadi pengen ngomong bahasa Jawa campur bahasa Indonesia mas. Ya orang kan selama ini apa ini? Ego, aku mau ngomong apa mau awal dibahas? Oh iya. Apa mau? Bahas apa awal dulu? 5 unit transportasi itu membutuhkan berapa tahun bukan? Gurunya aku bawa enggak? Bahasa Indonesia. Hah? Bahasa Indonesia, pertanyaan yang nggak perlu ditanyakan. Nah, iso jawab. Iya. Mau kok pinter mas? Pinter. Wes, akeh sing takut-takut. Kiu kira-kira sing takut-takut ngono iku mau sesuk gawe peraturan kok. Sing ape takut, yo. Ngasih gift ya. Langsung dudono. Mas mau tanya, iya. Mau masuk nomor berapa gitu? Ikut-ikut gaya pejabat lo. Jual beli jabatan kalau pejabat ya. Lu jual beli pertanyaan. Nomornya 0823 24 54
4058 itu nomor gopaynya. Mas, jangan keseringan menghina gua kan pengangguran, Mas. Gimana sih? Anggap aja ini gua kerja ngelawak. Ini ada lagi yang tanya Mas dari UM Store. UM Store kok wis tau krungu yo? Iku bukan toko handphone yo? Mungkin. Mas, Muria Raya ngadeg. Muria Raya ngadeg ki apa maksudnya ini? Muria Raya itu berdiri. Muria Raya ngadeg. Gua tuh bingung kok. Orang pada nggak tahu ya. Ini nah, sesek. Wong iku akeh sing ora ngerti. Aku itu kan dari bayi di Jakarta ya, di Betawi Mas, di kampung kosong. Jadi benernya bahasaku tuh emang aslinya Betawi Mas. Aku tuh baru pindah ke Jawa, baru mulai belajar bahasa Jawa itu umur 19 tahun ketika aku dikirim ke Kudus buat pertama kali ngurusin bis. Bayangin 2003 itu baru umur 19 tahun pada saat itu, dan itu baru belajar bahasa Jawa Mas. Jadi kadang kalau ada orang ya kayak sering aku bahas lah. Aku bahasa kadang campur-campur, tapi kebanyakan pakai bahasa Indonesia yang baik dan mendingan. Ya karena itu Mas, emang dari bayi di situ tinggal sampai gede. Ngomong sama Moko, nah gua kayak bunglon ngomong sama Moko pakai bahasa Jumapolo, ya kan? Ada lagi nih Mas, pertanyaannya nih dari 7010. Mas Rian kedepannya terjun lagi nggak di dunia transportasi? Bilang terjun lagi nggak tahu ya Mas, gue tuh benernya capek Mas. Kan kalian dulu kalau masih ingat vlog-vlogku terakhir tuh, aku kan bilang Mas, Pekalongan itu tujuan akhirku kan Wonosobo ya. Aku tuh punya satu ambisi yang dulu aku di era-era terakhir aku kerja itu, aku bilang sama pimpinan-pimpinan Teo Haryanto, ada satu wilayah yang emang belum pernah ngerasain kegantengan gue ibaratnya. Cuma satu wilayah aja Mas, di wilayah Jawa Tengah itu. Wonosobo. Nah, Wonosobo. Kita tahu dong penguasanya siapa ya kan. Makanya terus kalian lihat dulu wilayah terakhir yang aku buka mana? Pekalongan kan? Aku kembangin. Nah, kalian ingat gak? Gue dulu pernah sampai mana? Udah sampai mana? Udah sampai Moga kan? Kalian ingat? Nah, itu proses Mas. Pekalongan, ya, Mas, ya? Malang, Moga, Belik, ya kan? Purbalingga, Wonosobo. Cuman ya Allah berkata lain Mas. Mungkin Allah sendiri berpikir atau mungkin udah nganggep gua terlalu rakus mungkin bisa. Atau mungkin kayak omongannya Bang Rianta dulu bilang, sebesar apapun tangan lu, sepanjang apapun tangan lu kagak bakal bisa memeluk dunia. Lu tuh nggak bakal bisa memeluk dunia. Mau sepanjang apapun tangan lu nggak bakal bisa. Jadi mungkin itu juga. Jadi salah satu takdir yang ya itulah. Takdir yang bikin gue jadi nggak dapat tuh achievement itu, walaupun dengan hal-hal lain. Jadi aku tuh dulu kalau pengen nyerang satu wilayah Mas, itu yang aku serang kakinya dulu Mas, harus kakinya dulu. Contoh begini, kalian ingat aku 2012 buka Solo ya gue ya, Solo 2012 aku buka Solo, itu aku gunain armada terbaru Mas, aku gunain armada tahun-tahun 2009 2010 gitu. Aku nggak pernah ngajarin anak-anak lapanganku dulu atau anak-anak operasionalku dulu, lu tuh jualan harus pakai bis baru, harus pakai bis yang super mewah. Nggak pernah gue ngajarin kayak gitu. Karena kalau kayak gitu jadi nggak ada tantangannya Mas. Anak SD ya, baru lulus sekolah, ibaratnya lu suruh jualan tiket, laku Mas. Kalau bisnya baru-baru begitu doang, modalnya, ya kan? Gue nggak ngajarin mereka kayak gitu. Banyak unsur yang bisa lu jual selain itu. Makanya kalian ingat gue buka Wonobi itu pakai bis tahun berapa? 2012, 2010 ya kan? Nah, itu gue ngajarin anak-anak operasional gue pada saat itu. Karena banyak Mas yang bisa kita lakukan kalau kita emang modal kita terbatas gitu, pada saat itu. Nah tapi gue lebih suka begini, begitu itu kok dengan armada yang kayak gitu itu laku Mas, baru gue remajain. Makanya kalian kalau ingat perjalanan pada saat itu pasti kalian tahu beberapa titik yang udah dominan aku remajain bisa baru dibaruin gitu. Jadi udah penumpangnya tadinya dengan bis yang kayak gitu aja udah seneng. Nah diganti bis yang lebih baru, wah bahagia Mas penumpangnya. Paten Mas, ibarat paku itu ditancepin di tembok udah kagak bakal kabur penumpang. Ibaratnya begini. Udah punya nama dulu ya Mas ya? Ya betul. Nah cari nama dulu. Ini banyak nih Mas. Ini yang rata-rata teman-teman mempertanyakan ke Mas Rian ini. Kebanyakan netizen yang menanyakan ke Mas Rian. Mas Rian, apakah akan kembali? Tadi belum kejawab kok. Maaf, gue jadi lupa. Tadi kan dia nanya gue bakal terjun lagi, udah bisa apa enggak gitu kan.
Nah, jadi terus gue berpikir itu benernya karena itu udah titik terakhir gue yang pengen gue tuju mas ya, achievement atau penghargaan terakhir atau apa ya, bukan penghargaan sih, lebih ke achievement itu apa ya bahasanya, prestasi lah, prestasi terakhir yang pengen gue raih itu Wonosobo mas. Benernya prestasi gue sampai detik ini gue nggak cacat mas dalam dunia transportasi, nggak cacat lah. Gue ninggalin dipaksa meninggalkan HR itu dulu, mas posisi HR tuh berkembang banget lah mas, gede banget, iya kan? Berarti gue kan nggak ada cacatnya gitu. Nah, jadi kalau ditanya gue mau balik lagi apa enggak, mas benernya itu tuh pekerjaan era-era terakhir masa pensiun, mas. Aku tuh udah sering bolak-balik bilang sama bapak, Pak mas tuh udah capek gitu, udah pengen nikmatin lah, udah pengen istirahat kumpul sama anak sama istri. Bayangin mas, 20 tahun gue hidup di jalan. Anak-anak gue nih dari yang umurnya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tahu-tahu ketemu gede mas, dipeluk udah kagak mau, dicium kagak mau. Arina tuh gue cium, ditampar gue mas. Parah. Gue peluk, apa nambah cabul? Astagfirullahaladzim. Gue bapaknya. Jadi udah pengen, udahlah, udah cukup lah. Udah pengen pensiun, udah pengen nikmatin. Jadi maksudnya pensiun itu bukan berarti nggak kerja, enggak. Cuman lebih ke arah, ya udah monitoring lah, mentoring. Nah sambil ngejaga gitu. Dari dalam. Nah ini banyak yang ditanyakan nih mas. Ini rata-rata teman-teman itu jadi belum tentu gue dunia transportasi itu belum, karena udah capek banget ini. Bego. Wes lanjut. Ini rata-rata yang teman tanyakan nih, yang kebanyakan nih mas. Nah. Oh ini komennya kenapa mati sih? Gue jadi nggak bisa baca komen yang aneh-aneh. Mas Rian, dalam gimana? Mas Rian, akankah kembali ke HR? Tuh rata-rata semua menanyakan itu. Mas, kalian lihat deh dari ini benernya nggak di media doang, dari kecil gue mas, dari ibaratnya dari tahun 2003 awal ngerti HR itu, nggak akan pernah kalian temukan omongan yang keluar dari mulut gue, ibaratnya orang nggak kenal siapa gue, terus gue ditanyain, mas jenengan siapa? Saya pasti bilang saya karyawan PO Haryanto mas. Kalian nggak akan pernah nemuin, kalau kalian pernah lihat nih di video gue apa di mana, lu nemu mulut gue ngomong gue ngaku apa namanya yang punya, atau ngaku anaknya Pak Haji yang punya gitu. Ya lu boleh maki-maki gue deh, atau lidah gue nih lu solder nggak apa-apa, kecuali konteks bercanda kalau kita lagi kumpul gitu ya enggak. Tapi kalau ke publik secara umum nggak pernah. Jadi gimana ya, kalau ditanya balik, mau pertanyaan apa, balik orang lu iya. Jadi kalau tanya balik apa enggak, itu kan kita kembalikan kepada pimpinan mas, iya kan? Bapak kan di rumah, kalau di perusahaan kan pimpinan kita mas. Di saat kita tenaga kita atau pikiran kita atau apa ya, SDM kita lah, sumber daya manusia kita itu udah nggak dibutuhkan sama pimpinan, lu bisa apa? Sedangkan gue sendiri bukan karakter orang yang suka ngeributnya. Jadi kalau udah dipaksa pensiun ya sudah, mungkin emang Allah udah pengen gue istirahat gitu aja. Kalau soal kembali apa enggak, gue kerja karena bakti, ya kan? Emang apa alasan gue kerja? Memperkaya diri? Kagak mas. Kalau gue niat gue kerja dari awal memperkaya diri, gue keluar dari HR agak cuma bawa NMAX 2016 mas, ya kan? Gak mungkin gue ngasong minta gopay mulu ya kan sama kalian, nggak mungkin. Kalau konteks gue nyari duit dari 2003, ya karena gue ditanya Moko ini pernah jadi karyawan kita lah, salah satu teman kerja kita. Tanya sama Moko, selama gue kerja mas, ya kok ya, visi isi kepala gue ini mas, gimana caranya nih bikin ribuan orang yang di bawah naungan gue nih, di bawah kendali operasional gue, mas, mereka semua rumahnya jadi, ya kan, anaknya pada sekolah, pada kuliah, syukur-syukur tadinya punya sepeda jadi punya motor jadi punya mobil. Intinya isi kepala gue nih tiap hari, gimana caranya gue nyejahterain mereka. Tanya mau kok, ya nggak kok, ya nggak. Nah, itu ninjaku itu hasil dari Haryanto. Nah, dan gue paling seneng mas, kalau anak-anak itu pada ngecengin gitu, lagi pada nongkrong hal baru nggak mana gitu. Wah, habis beli sofa, wah habis benerin genteng, wah anak gue udah kuliah, wah anak gue gila mas, itu bahagianya kita, bangganya kita tuh di situ. Tapi kalian jangan tirukan sifat gue yang kayak gitu mas, karena buat gue itu terlalu naif. Tapi tergantung orang ya. Kalau karakter kan susah dirubah lah ibaratnya. Karena emang gue kerja dari dulu bakti mas, cuman fokus ke bakti aja, bakti sama orang tua. Pengen ngebagian bapak, ngebagian ibu. Makanya ketika ibu almarhum dulu nggak ada tuh, gue sempet vakum mas 6 bulan karena udah nggak ngerasa udah nggak ada tujuan. Buat apa gue kerja? Ini perusahaan gue gedein buat apa gitu ibarat.
ibu udah nggak ada. 6 bulan mas, nggak keluar dari kamar gue. Pak Haji ke rumah bolak-balik nyuruh gue kerja, gue nggak mau gue temuin. Lu tahu yang bikin gue keluar dari rumah pada saat itu dan kembali kerja lagi? Karyawan gue mas, hampir tiap hari belasan orang mas ke rumah, nungguin di ruang tamu, gue di atas. Sampai istri gue tuh, mas itu karyawan tiap hari datang, itu belasan orang, ganti-gantian orang terus mas. Nggak ada kayaknya orang yang disayangin karyawannya sampai kayak gitu ya. Gue tahu teman kok, ono kok, kok, gue tahu teman, ono wong yang disayangi karyawannya ngasih kok ngono. Nggak ada. Itu nyata. Randy Haryanto nggak ada. Jadi itu yang bikin aku keluar lagi buat kerja pada saat itu. Jadi kalau ditanya balik apa enggak, tergantung. Baktiku, jalan untuk berbakti sama orang tua ini masih ada apa enggak. Kalau emang masih ada, bapak butuh, ya gue bisa bantu. Itu aja sifatnya. Siap. Jadi nggak ada keinginan siap pribadi. ya mas. Intinya Tapi, siap ya. Pemimpin tertinggi itu bukan Rian Mahendra. Rian Mahendra ini kuli, sama kayak Moko. Karyawan saya. Bahasa kerennya jabatannya manajer operasional, tapi karena kita keluarga, direksi, jatuhnya jadi direktur operasional. Gitu aja. Gitu ya? Betul. Jelas ya? Ya, sudah jelas itu. Jelas. Ini ada lagi mas, terakhir, pertanyaan terakhir ini mas. Pertanyaan terakhir dari Mas Setio 123. Ini ada pertanyaan terakhir dari Mas Setio 123. Mas Rian, tanggapannya Mas Rian tentang HR sekarang gimana? Kok di luaran beritanya nggak jelas? Kalian itu kok nggak kenal gue tuh mas. Mas dulu gue pernah bikin postingan, sering banget gue mungkin bilang yang kayak gitu ya. Mas, kita ini jalan berdiri, kita ini hidup, bernafas, berdiri, berjalan di bumi Allah mas. Itu kan kuncinya, bahan bakarnya cuma ridho Allah aja mas. Ya kan? Selagi Allah ridho, udah biarkan kita bernapas. Allah pasti masih biarin kita bernapas. Dan satu saat kalau Allah udah nggak ridho, ya berarti kan ada kesehatan kita yang diambil. Paham ya? Jadi ya udah, mau gimana lagi sih? Kan semua cuma titipan. Andai kata kok semakin berkembang, alhamdulillah. Andai kata menurun terus menghilang, ya wasyukurilah. Allah udah pernah ngasih kita kesempatan buat, memanfaatkan diri kita, source kita, titipan yang udah Allah titipin sama keluarga kita, untuk berjuang di jalan agama, untuk berjuang di kemanusiaan, untuk berjuang buat merjuangin hajat hidup orang banyak, ya kan? Nah, kita kan jadi ngerasa orang yang beruntung. Terus soal ada apa nggak adanya, berkembang atau hancurnya, mau berbusa, berbunga atau terbakar ibaratnya, apa yang mau lu ributin? Emang lu lahir ke bumi bawa ini mas, sendok emas? Kan kagak mas, bugil lu, ya kan? Lu aja dilahirin sama Allah telanjang bulat mas, cuman ukuran alat kelamin kita doang yang beda-beda sama cetakannya, ya kan? Apa yang mau lu ributin gitu? Ada dipakai, nggak ada ya udah. Paham ya? Udah, itu yang pertanyaan. Udah ngejawab belum itu? Masih belum jelas. Bahasanya udah terlalu ini banget mas, soalnya berusaha gua alus-alusin banget karena gua tahu mas, intinya perusahaan itu kan titipan Allah. Nah, sewaktu-waktu Allah ngambil ya gitu. Lu siapa? Alhamdulillah mas, mereka itu semua udah bekerja itu ibaratnya gimana? Gue yakin udah maksimal banget lah, udah maksimal banget. Kagak ada mas, kagak ada orang kerja nih, nggak usah ngomong di perusahaan bis, di pabrik rokok aja deh, yang ibaratnya orang kerja tapi niatnya asal-asalan itu nggak ada, paham nggak? Nggak ada. Mereka sudah berusaha yang terbaik, udah berjuang yang terbaik. Gue yakin semua orang. Kalau ada 1-2 orang yang masih mungkin sebaliknya, ya udah sih, kan namanya hidup, ya kan? Nggak mungkin semuanya plus, ntar minusnya siapa? Kalau semua orang baik kayak gue, mau kok nggak jadi penjahat dong mas, ya kan? Iya. Jadi buat gue mereka semua udah berjuang yang terbaik. Soal hasil kan kita pasrahin aja sama Allah. Gitu aja bis. Ngapain pusing-pusing? Ya kan? Yang penting ya di masa pensiun gue, di masa terakhir gue indah lah, gitu aja, ya kan?
menikmati hidup ya Mas ya. Nah, betul. Hidup itu harus dinikmati, disyukuri, dijalani. Betul betul betul. Betul betul betul. Itulah. Itu. Gua tuh balik karena kangen jadi anak, Mas. Terus kangen jadi suami, kangen jadi ayah. Nah, gitu. Jadi bapak udah adem, emosinya udah adem, makanya gue ngilang dari media, Mas. Media gue buangin semua. Supaya apa? Supaya bapak tuh nggak panas terus baca media tentang gue. Bayangin YouTube 20 juta sebulan gue buang, Mas. Bayangin 20 juta sebulan gue buang. Demi apa, Mas? Demi supaya bisa balik lagi ke pelukan orang tua gue. Itu aja gue. Ya kan? Yang tanda tangan siapa? Tiba masanya, mau kok. Tiba masanya. Tiba masanya, ya kan? Alhamdulillah, impian gue tercapai setelah 2 tahun. Gue bisa kembali sebagai seorang anak, ya kan? Bisa kembali sebagai seorang ayah, abah. Seorang suami. Udah Mas, gue udah ada tujuan lain. Udah cukup banget itu. Kalau soal perusahaan, emang gue pikirin Mas. Selagi masih ada di tangan gue, masih diamanatin sama gue akan lakuin yang terbaik. Karena itu amanat orang tua. Selaginya udah lepas dari tangan gue, ya sudah. Berarti belum dikasih kepercayaan ya? Bukan belum dikasih kepercayaan sama Allah gitu aja. Lagi kalau kasih kepercayaan juga kok sama Allah. Misalnya, kalau masih dikasih kepercayaan sama Allah ibarat, gue masih mikir-mikir kok. Oh, emang lu nggak ngerasa gue udah cukup? Umur 19 tahun gue, di saat teman-teman gue pada mojok pacaran ke puncak kemana-mana, kenal abang-abang pila ya kan. Teman-teman gue pada kuliah, pada nge-mall, pada terminal. Di terminal kok teriak-teriak jualan tiket. Bayangin. Padahal gue dulu teman-teman gue Al-Azhar BSD kok. Tahu kan lu? Ujian masuk 800 orang, yang keterima cuma 60. Gue keterima kok walaupun urutan terakhir. Berarti kan gue agak goblok-goblok amat kok. 2 bulan gue enggak. Abis sawu pertama, bulan kedua. Berarti sekitar 4 bulan. Nah, abis 1 bulan tuh THB. 1 bulan DO Mas. Kelas 1. Kelas 1 bulan berikutnya nih masuk 1 bulan kedua, cawu 2. DO gue drop out. Jadi buat gue udah cukup banget lah 20 tahun cuy. Bayangin. Udah kayak nggak punya kehidupan lain selain ngeliat aspal, ngeliat orang bertato ya kan, ngeliat orang berantem baku pukul, ngeliat orang ribut, ngeliat orang mabok-mabokan ya kan. Begitu loh. Jadi udahlah. Kenapa sih? Emangnya kalian kalau gua nggak apa namanya, nggak kerja lagi, nggak kerja di bis lagi, terus kalian udah nggak mau kenal gua sama gua lagi, terus lu pikir gua yang rugi? Enggak, kalian yang rugi. Lu mau nyari orang di mana gantengnya kayak gua? Mas, ini Mas UM Store ini protes. Maksudku Menara Raya iku sing di Sepilandi, jare PO Menara Raya. Kalau itu terlalu intens ya, itu terlalu intens dan bukan ranah saya untuk menjawab. Jangan. Anda bertanya seperti itu sama aja. Anda bertanya seperti itu kepada saya, berharap saya menjawab. Emangnya Anda nyiapin helm sama tameng anti peluru, sama rompi anti peluru di badan saya? Sembarangan aja Anda. Wah ini UM Store ini belum Mas, belum apa. Mas, gimana caranya jadi anak buah Mas Rian? Oke. Pernah punya anak buah. Kalian aja yang pada bangga jadi anak buah gua. Gua nggak pernah Mas ngomong mereka anak buah gua. Pernah kalian lihat anak buah gua? Nggak pernah Mas. Paling gua bilangin kalau anak teman-teman kerja, rekan-rekan gitu. Nggak pernah Mas. Keluarga. Nah, itu yang bangga banget jadi anak buah gua nggak pernah. Sampai gua tuh kadang saking keselnya Mas, gua tembak mereka langsung. Kadang kalau ada yang ngeyel banget manggil bos, manggil apa gitu, Mas, gua tuh pengen lu jadi keluarga gua anggap kakak, malah milih jadi babu gua. Sampai gua kasar-kasarin, gua ngomong babu Mas, biar mereka kapok tuh manggil gua bos lagi, kapok anggap gua pimpinan lagi, saking keselnya. Gua aja manggil mereka Mas, kadang gua panggil nama, gua panggil apa dengan penuh kasih sayang ya, karena gua bener-bener berharap mereka tuh mau jadi kakak gua, jadi adik gua gitu. Kan berasa kayak ditolak. Iya, kan berasa kayak ditolak rasanya gitu. Begitu mereka manggil gua bos, aduh mati dong gua. Percuma. Mas Ren, kapan jadi wali nikah kata dia? Mas, gua kasih tahu lu.
Saila udah magang kerja di Bali. Bayangin mas, dengan wajah dan tubuh yang masih, astagfirullahaladzim mas, di mata bapak emang anak tuh kecil terus ya. Saili, nah Sailil kembarannya, adiknya, sekarang magang jadi jurnalis suara.com. Dia kemarin terakhir ini cerita sama ibunya, gue telepon, gue saut dong, kena gas air mata mas, demo buat ngewawancarain DPR. Akhirnya dia selamat masuk ke gedung DPR, itu pun dia terpisah sama timnya. Ya Allah mas, tahu gak gue kepikiran mas, ya Allah itu kagak ada yang tahu itu anak gue mas, badannya kecil banget mas, 1,40 m, nggak ada 1,5 m anak gue tuh tingginya, imut-imut mereka. Bayangin mas, nerobos demo sampai kena gas air mata buat wawancara di DPR, lagi ini magang di suara.com. Ya Allah mas, ngenes. Itu minta doanya Mas Yoyo sakit katanya mas. Ada. Yoyo mana? Temen gua Yoyo banyak. Yoyo Kalimosodo. Yoyo Dewi. Ya. Yoyo Surya Bali. Oh. Loro apa? Loro apa? Infeksi paru-paru katanya, dirawat di rumah sakit. Ya Allah Gusti. Kapan? Rumah sakit di? Aku wis ngomong bolak-balik lho, ketakan dari bojo iku siji ae. Papat to, telu. Wah, wis angel banyak, angel. Rumah sakit di Pada Butuh Ijo ya? Ini belum ada kabar rumah sakit mananya. Aku cari kabar info belum dapat. Amri itu tadi pagi habis ngobrol sama gua mas sampai subuh. Gua bilang Ri, ntar habis subuhan sambung lagi ya. Iya mas. Udah gitu langsung centang 1 sampai sekarang mas. Kagak tahu itu HP hilang apa jatuh apa gimana, kagak ngerti. Apa dicolong orang di masjid kagak tahu juga gua. Centang 1 sampai sekarang. Sistem gaji kondektur di perbusan itu per trip mas. Banyak ini mas, banyak sistem. Ada yang pakai persentase, ada yang pakai komisi, ada yang pakai PP-an, ada yang pakai banyak. Tergantung perusahaannya. Ada yang borongan, ada yang suruh nyari gaji sendiri. Menurut Mas Boy, bisnis bus akap di Pulau Jawa masih menjanjikan berapa tahun lagi? Pulau Jawa masih menjanjikan berapa tahun lagi? Wah, ada telepon dari rekan ini, orang kantor. Apa pertanyaan kok? Menurut Mas Boy, bisnis bus akap di Pulau Jawa masih. Menurut Mas Boy, bisnis bus akap di Pulau Jawa masih menjanjikan hingga berapa tahun lagi? Nggak usah di Pulau Jawa, nggak usah di Pulau Sumatera, ya. Nggak di Pulau Jawa, nggak usah di Pulau Sumatera, jawabannya sama mas. Lu kalau pengen bertanya sampai kapan bisnis transportasi khususnya akap itu akan bertahan atau akan ada nih di muka bumi, selama masih ada orang yang kerja atau niat atau punya keinginan atau melakukan perpindahan tempat mas, dari kota satu ke kota yang lain, selama masih ada manusia yang begitu mas, berarti transportasi akan tetap ada. Kecuali besok nggak tahu nih 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, 200 tahun lagi orang kalau pengen ke Jakarta tinggal merem doang, tahu-tahu nyampe kayak di film-film Doraemon tuh teleport ya kan, itu sudah nggak kepake udah. Tapi selagi masih butuh, masih ada tuh orang-orang yang kayak gitu, entah itu sifatnya bekerja, entah itu sifatnya silaturahmi, entah sifatnya bla 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 bla. Transportasi akan tetap ada. Mas, kenapa driver Haryanto bagus-bagus, salam dari Bali? Mas, kenapa jebolan supir hire bagus-bagus, salam dari Bali? Ya lu lihat dulu mentornya bagaimana. Kalau pengen tanya kualitas prajuritnya kan lu tanyain kualitas jenderalnya dulu ya kan. Nah, nggak mungkin kan jenderalnya macan mas terus prajuritnya kambing, nggak mungkin juga jenderalnya kambing punya prajurit macan, dimakan sama macannya mas. Jadi kalau pertanyaannya kenapa kok kualitas HRU, ya begitulah. Karena aku mendidik mereka, mengarahkan, menemani mereka bekerja, mencintai mereka itu dari hati mas, bukan karena kebutuhan, tapi karena solidaritas. Mereka ini orang-orang yang hidup dari kecil mas, di dunia yang gue cintain dari kecil. Jadi kan wajar kalau mereka gue anggap saudara gue, ya kan. Semakin mereka kualitasnya semakin bagus, kan yang untung, yang profit bos, ya kan. Otomatis pelayan penumpangnya jadi semakin bahagia mas, ya kan. Gue sampai pernah bilang, sering bilang sama anak-anak, tanya mau kok, lu tuh ntar jadi supirnya. Kalau lu kalau dianggap udah bisa dianggap sukses itu, kalau lagi nyetir ada penumpang turun ninggalin jajan. Nah, kalau enggak baru naik udah ninggalin jajan. Nah, sukses mas jadi supir. Tapi aku diamplopi mas kayak. Hah?
Aku diamplopin. Kalau di wisata kan memang budayanya amplop, makanya orang wisata kayak gitu makan duitan semua. Waktu aku bawa 01 no. Aku bawa 01, nyampe di Pasar Rebo itu jam 12. Aku langsung diamplopin kan, kok tebel banget amplopnya, saya buka itu berapa isinya? 400.000. Alhamdulillah aku gitu sampai doyong. 400.000, wah gila kok. Banyak amat. Lu nggak usah ini kok. Gua tuh tahu. Lu ngomong kayak gitu tuh benernya cuma pengen ngaburin doang kan, ngaburin isu-isu ibaratnya di dunia pariwisata. Mas, lu gua kasih tahu, kagak usah dengerin omongan Moko. Anak-anak pariwisata, Mas, sekali keluar dari toko oleh-oleh puluhan juta, Mas. Kadang serius. Piknik nih, oleh-oleh dari toko oleh-olehnya doang nih sekali ke Bali gitu. Gua dulu soalnya waktu ke Bali Bangkit itu, Mas. Gue masih inget banget, Mas. Lu tahu nggak berapa fee yang kita dapat dari apa namanya, dari Jogger apa dari apa ya, waktu itu Jogger ya. Bayangin, Mas, Jogger sama Krisna. satu toko aja Jogger doang, gue dapat komisi 33 juta, Mas. Bayangin, itu duit, Mas. 33 juta. Lu jadiin 1000-an, capek lu semalaman, Mas, ngitung. Ya kan? Gue bagi-bagi, tapi dibagi-bagi ke anak-anak semua, ke supir, ke kru, ke TL, kita bagi-bagi semua. Jadi kalau mau ngomong, alhamdulillah dapat amplopan 400.000, tai kucing. Dia cuma pengen mengaburkan aja, biar kagak terlihat besar. Padahal mah aslinya lebih gede, Mas. Masih ingat aku nggak? Aduh, ingat apa enggak kan kudu lihat mukanya dulu, Mas. Kalau tulisannya doang, gimana cara ngingetnya? Mas, saya super elok wisata Tinggal wajah banget, biar bisa punya nabung, Mas, nabung. Jangan mainan slot mulu. Nabung. Punya rezeki tabung, udah siap jadi DP-in, Mas, punya elop sendiri, gunain sendiri, supirin sendiri. Mas, kalau ada unit trouble shooter dan nggak ada unit cadangan, solusi paling baik bagaimana ya? Mas Arina mana? Arina itu sekarang kuliah, Mas, di Solo UNS. Dia kuliah jurusan koki, Mas, cep. Nah, tukang masak itu, Mas, di hotel di ini Universitas Tunan apa Sahid yo? Ya situlah di Colomadu. Nah, dia sekarang kalau kuliah, Mas, haknya sepatu nih kok, haknya segini. 3 meter. Haknya 3 meter. Badannya cuma 1,5 meter. Hak sepatunya 1 meter. Farina. Mas Rian tinggal, aku udah pulang ke Kudus kok, udah pulang ke garasi, Mas, sudah kembali ke tengah-tengah pelukan keluarga, ya. Ya Allah, gila itu kata-kata yang udah gua empat banget dari dulu, pengen gua ucapin baru bisa diucapin sekarang. Aku yang sering ke garasi air Kudus, Mas. Oh, mungkin ini, Mas, karena kan fotonya sampean di sini kecil banget, Mas. Aku nggak bisa ngebedain nih, Mas, muka sampean sama semut rang-rangnya kan. Jadi ntar aku perhatiin deh, Mas. Kalau aku lihat wajah sampean pasti aku inget. Aku yang lupa ini cuma sama orang-orang jahat, Mas. Orang-orang baik aku ingat semua. Anaknya semester berapa, Mas Rian? Yang kembar itu udah semester akhir ya. Kalau udah magang kan semester akhir yo. Ya. Saya itu skripsi, Mas. Skripsi. Udah mau skripsi. Udah skripsi semua. Berarti semester berapa tuh? 7 apa 8? Apa 9 apa 10? Tinggal ngerti. Tinggal sidang nanti. Kowe tak kandani kok. Aila iku lho. Kan tak sopo yora. Kak udah sholat belum? Udah makan belum? Abah jangan ganggu aku dulu. Aku tuh lagi pusing. Skripsi kan. Ya elah. Gila. Segala skripsi doang. Lu sampai puyengnya sampai segitu. Emang seberapa beratnya sih? Bojoku nyeletuk kok. Mas Rian ora tau kuliah, murane ora tau ngrasakno skripsi piye mumete. Mestinya seberapa sih bikin skripsi sampai anak gua kagak mau diganggu. Timbang ngetik doang. Masya Allah. Medan, Sumatera Utara, salam hormat. Wirayuda. Mas, faktor apa kok banyak supir air yang waduh nggak tahu, Mas, kita kan nggak tahu isi hati orang, ya kan, nggak tahu isi hati orang, tapi gua tuh selalu berdoa, Mas. Gua yakin mereka semua keluar dari HR itu bukan karena benci, tapi hanya karena mungkin ingin merasakan sesuatu yang berbeda. Bisa sesuatu yang berbeda itu banyak, Mas, banyak poinnya, banyak itu kata-kata apa ya, sesuatu yang berbeda itu kata-kata yang rancu bener kalau orang. Yang berbeda itu banyak. Satu mungkin seragamnya berbeda, ya kan. Bisnya berbeda mungkin. Paketannya berbeda, gajinya beda, pendapatannya berbeda, ya kan. Bonus ini itunya beda. Nah, mungkin mereka ingin merasakan sesuatu yang berbeda. Itu maksudnya berbeda tuh begitu. Ya, jadi kita doain aja yang terbaik buat mereka. Buat gua mereka semua keluarga, Mas.
keluarga Gus? Kalau aku yang kalau saya kejar paketannya mas. Hah. Kalau yang saya kejar itu paketannya mas. Paketannya yang banyak saya kejar itu. Pak Bro kok balik lagi ya? Emang balik lagi? Nggak ngerti mas. Gue tuh kan aku udah bilang aku tuh balik ke garasi sebagai anak, sebagai abah, sebagai suami. Jadi bukan sebagai Rian Mahendra direktur operasional, bukan. Hai sejuta kata mas. Mas Gita, hai. Mana Gita? Itu, Mana? Ah, itu. si tukang omon-omon. Ah, Mana dia? itu. Sombong dia kok. Dia tuh benernya aslinya gini loh. Dia kan orang kasta tinggi ya. Gue tuh kadang benernya kalau di live doang, kalau di depan orang publik gini, gue ngomongnya seolah-olah kayak gue yang nggak butuh daripada kelihatan banget kok perbedaan kastanya. Lu tahu kok rumahnya gedenya. Kira-kira setengah kampung lu kok di Mapolo. Gedenya rumahnya. Orang biasanya kalau keset di depan pintu rumah di depan pintu rumahnya ada tulisan keset. Baru ngelepas sendal ya kan. Janji mau Rumahnya transfer. kita kok. Gerbang depan parkiran itu udah ada tulisannya alas kaki harus dicopot. Janji Bangke. mau transfer mas. Janji mau transfer. Janji mau transfer 1 juta. Gua tuh 1 ini. juta. Oh, kita lihat juta, Mas. Sekarang ini kita lihat aja. Assalamualaikum, Git. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya bener, suaranya masih mirip. Suaranya masih mirip. Suaranya masih Janji mirip. 1 juta. Janji 1 juta. Kamu apa kabar? Kamu baik. Git, lu tuh nanya kamu baik ini yang lu tanya apa? Kejiwaan gua, apa hati gua, apa mungkin keadaan dompet gua. Kamu baik itu kan banyak gitu. Baik apa ini? Apa ini baik gitu? Kesehatan gua, dompet gua. Semuanya. Alhamdulillah. Semuanya. Ya Allah Mas Moko makasih banyak. Kok 1 juta. 1 juta. ngapain sih? Gini. Lu lihat deh. Gua nih masih sama nggak sama Rian Mahendra yang beberapa tahun lalu makan gultik di bareng sama lu? Masih sama nggak? Ada yang berubah dari gua? Nggak ada kan? Dari pembawaan gua. Anda lebih langsing sekarang ya. Gak usah ngomong soal fisik gua lebih langsing dan wajah gua yang lebih ganteng. Nggak usah ngomong begitu enggak. Tapi lebih ke arah bagaimana cara gue melihat dunia, bagaimana cara gue berbicara, masih sama nggak? Nah itu kan bukti bahwasanya gue ini manusia yang paling istiqomah, nggak pernah ada pencitraan, gue ngomong kagak pernah mikir, karena ketika gue ngomong yang keluar itu pengalaman, paham? Jadi gue nggak perlu mikir gitu kalau ngomong, paham ya gitu ya? Lalu lihat itu bener nggak kayak gitu gue sekarang? Gue masih kayak gitu nggak? Ye biji malah diem. Gita. Ya Allah Mas Rian, Masya Allah. Saya udah nggak bisa berword-word. Saya udah nggak bisa. Jangan nangis dong. Apa deh. Saya senang. Jangan nangis. Gita, Aku jadi sedih. Gita Gutawa. Itu Aku jadi foto nangis. Iya. Diganti muka orang bisa nggak? Diganti muka lu. Kalau nggak diganti asisten lu yang perempuan tuh siapa namanya? Lupa gua gitu yang cantik itu. Nah, masih sama lu gitu. Jangan nangis Aku tuh Mas. aku mau pakai, tapi nggak bisa karena followernya belum mencukupi. Ya udah, gini aja. Privat. Di Gita. privat. Abis ini lu DM gua nomor HP lu, kita VCS semalaman, video call senang-senang. Boleh. Asli, gue kangen banget sama Aku lu. 50%-nya gimana nih? 50% gue gimana nih? Moko, lu mau jadi pengkhianat? Mas Moko. Jelas-jelas belakang lu gambar langkisau, ngarepin cepetan dari gua lu. Karyawan macam apa kamu? 1 juta 50% kan 500. Aduh. Jelas-jelas belakangnya langkisau. Dia promosi di brand gua dong. Pengen nyabet gua. Wah, gua bilang Pak Hendra lu karyawan macam apa lu? Aduh. Bikin perusahaan dalam perusahaan. Teman-teman Iya, Mas. apa yang disampaikan Mas Hendra di awal, Mas Rian di awal tuh jangan didengerin enggak. Aku tuh pelayannya beliau, asistennya beliau, tukang bawain tasnya beliau gitu. Alhamdulillah Aku ya Allah dapet- masih tahu diri dia ternyata kok. Ya Allah. Aku dapat 1 Kalau ada juta. orang ngerendah, makanya kalau ada orang ngerendah sama gua rendahin beneran, Mas. Git, ulangin lagi omongan lu tadi barusan. Hancurkan. Iya. Hancurkan. Dipikir kalau orang ngomong sama gue terus dia ngerendah, dia bakal dapat simpati gue. Kagak Mas, gue injek beneran. Gitu, lagi pernyataan lu, bawain tas gue. Nah gitu lo jadi babu yang tahu diri, gue bilang juga. Tapi satu-satunya orang yang bisa bikin event
besar dan mengundang followernya Mas Rian di Jakarta tuh cuman saya doang teman-teman, nggak ada lagi. Ayo kita bikin event besar lagi se-Jogja dan kita undang semua follower Mas Rian. Kita bikin event kegiatannya di pertengahan bulan ini. Setuju Mas Rian? Aduh jangan gitu, jangan. Lu tahu nggak kegiatan gue di rumah sekarang gitu? Gue nih ya, tiap pagi nemenin bini bikin, sebelum subuh nih jam 3 itu kan alarm bini bunyi tuh. Gue nemenin bini bikin donat, bikin apa namanya, cateringan lah, bikin jajanan-jajanan buat taruh di kantin. Gue bener-bener lagi menikmatin momen-momen itu gitu. Bangunin anak-anak sholat subuh, nemenin anak-anak, bayangin gitu. Itu aktivitas yang nggak pernah gue kerjain sejak gue ijab kabul nikah sama Alina. Bayangin 20 tahun lebih nikah, kagak pernah gue lakuin dan baru bisa gue lakuin sekarang. Gue bener-bener lagi nikmatin banget itu. Ada satu aktivitas yang nggak pernah bisa aku lupain adalah ketika kita satu kamar terus kita pelukan bareng. Itu yang nggak bisa kita lupain. Ayo kita ulang. Terus abis itu lu nanya ya kan, apa namanya? Terus abis itu lu nyanyi yang itu, air di dalam ikan di dalam kolam, bunuh aja ikan itu. Apa, gimana gue lupa liriknya? Lensa kacamata saya hilang gitu kan. Iya. Terus lu nyanyi ikan di air kolam ya kan? Nah, itu. Oh tenang aja gitu, lu pikir kalau lu cerita tidur sama gue pelukan di kasur di hotel gitu, terus lu pikir gue bakal malu? Kagak gitu. Anak-anak udah pada tahu foto gue di hotel pelukan sama Enyon, tidur kagak pakai baju, udah beredar kemana-mana fotonya. Udah pada tahu. Pokoknya Mas nanti Gita terima pertemananku, aku DM, aku kirimi nomor rekeningku. Siap. 50%. Gitu lu di mana sekarang? Mas Moko tuh dekat jaraknya sama aku. Aku di Jogja Mas. Lah ini gue di Magelang. Lu kepleset nyampe sampai kemari. Apa lu ngarepin gue nyamperin lu? Lu tahu kan gue gak punya kaki di mari. Nanti Gua mau beli, nanti mau aku beli DM. pecel aja nih, nasi pecel. Lu tahu nasi pecel di Magelang harganya 6.000 gitu. Tapi kalau gue yang beli jadi 15.000. Ngojek gue. Paham? Oke. Jadi lu yang main kemari. Anda nanti ikut saya di Jogja. Terserah, yang penting lu samperin gua. Lu masih punya waktu sampai tanggal 6 sampai tanggal 8 lah gua di sini. Habis itu gua balik ke Kudus lagi. Ntar anterin gua ke Kudus enggak apa-apa ya. Hitung-hitung bisa tidur di mobil gua. Oke, nanti aku beneran ya diajak ke Kudus ya. Awas loh. Nah, kok numpak patas reso turu kok. Patas hanya diciptakan untuk orang-orang yang berbadan kecil, berbadan ideal, bukan untuk kelas-kelas jumbo kayak kita, Mas. Udah duduk kagak bisa makan satu kursi pasti asli ya, orang-orang yang badannya gede kalau naik patas emang kalau beli tiket cuma satu dolim jatuhnya beneran. Gua duduk Mas, yang gua dudukin kursi 1,5, kursi sebelah gua kemakan sama pantat gua. Pokoknya nanti aku DM nomor rekening 50% kan. Nah siap. Mas Gita nanti terima DM ku ya. Boleh. Apa? Nggak maksudnya. Lu di Jogja masih sampai kapan? Lu di Jogja tuh stay kerja atau lu ada acara apa nih? Aneh-aneh Ada apa kerjaan, gitu? ada kerjaan. Sampai kapan? Sampai kapan? Lama, agak lama, masih agak lama di sana. Gua tuh kemarin gitu sampai saking nyarinya nomor telepon, lu tahu nggak sih? Gua terus nyari di scroll di IG apa di ini dong, di TikTok. Gua cari sejuta kata mana? Gua ngeliat lu gitu. Ini nih sejuta kata ini yang logo gambar profil aku kupu-kupu nggak jelas, ya kan? Yang sayapnya doang. Pengen gua betul gua klik, gua buka, kok kagak ada tulisannya follow back. Gua gengsi dong gitu, kagak mau gua follow cowok duluan, ya kan? Akhirnya kagak gua suka. Nggak jadi gua DM, nggak jadi gua tanyain nomor telepon lu. Cuman gara-gara lu kagak follow gua. Anda itu Pantangan gua gitu, mau lo cowok duluan tuh pantangan. Harga diri gua sebagai laki-laki dipertaruhkan di situ. Bayangin. Nggak mau. Anda itu kan memang dari dulu begitu, nggak pernah mau ngakuin kalau saya lebih keren dari Anda. Asik. Ya mau gimana lagi kan gua kagak bisa milih waktu dicetak sama Allah gitu. Tampang dikasih begini masa gua pengen protes. Apa lu mau ngomong? Nggak bisa. Cetakan itu ibarat judi. Iya kan? Ini lotre. Dapatnya begini ya begini. Lu kayak lu. Tapi enggak lagi. Kalau gua punya karakter kayak lu gitu. Wajah kayak lu, gaya bicara kayak lu. Gitu gua kagak bisa kerja di terminal gitu. Yang ada gua lagi ngatur terminal, ntar ada orang iseng di terminal, mukul-mukul bis segala macam, asongan macam-macam ya kan. Gue bilangin, Mas Rian, Anda itu tetap bagi saya adalah kingmaker. Sampai kapanpun Anda kingmaker di dalam hati dan pikiran saya, nggak pernah kebuang. Anda orang baik, Anda orang yang selalu bilang sama saya, Git, dimanapun lu berada, gue adalah abang lu, gue akan ngelindungin lu. Dimanapun seluruh pelosok yang ada dari ujung Pulau Jawa ke Pulau Jawa, lu adalah jaminannya gue dan gue nggak pernah lupain itu.
Dan gue senang, doa gue tuh dari dulu kayak ya Allah tolong ya Allah bikin dia baik-baik aja, nggak kenapa-napa, sehatin jiwa raganya, cukupin semua kebutuhan dia, dan datangin orang-orang baik yang terus nge-support dia. Dan sampai detik ini gue nggak pernah menghilangkan doa itu, gue nggak pernah ninggalin, gue nggak pernah melupakan lu, dan gue selalu berada di sekeliling lu. Even sampai detik ini gue bisa tahu keberadaan lu tuh karena gue nyari, segitunya gue nyari lu gitu loh. Dan itu Dapatnya gue dari tunjukin siapa? bahwa Dapatnya dari siapa? Mas Moko. Makanya teman-teman, 50%. Parah emang teman-teman gue. teman-teman gini teman-teman, izinkan aku bicara kayak gini. Parah teman gue dijual. Parah. Apapun yang terjadi saat ini, siapapun orang-orang di sekitar kita, kalau dia ada hal-hal yang dirasa tidak berkenan di hati dan pikiran kita, maka bawain ke doa. Doakan agar orang itu baik-baik aja, jangan dimusuhin, jangan dijauhin. Toh kalau kita lagi nggak baik-baik aja kan pasti kita nggak mau ditinggalin. Kita nggak mau orang itu ditinggalin. Jadi kalau kita lagi nggak baik-baik aja ya jangan ditinggal. Siapapun sih nggak mau ditinggal. Dan itu aku tunjukin bahwa I'm here. Kingmaker, Rian Mahendra, saya di sini buat Anda. Gita Gutawa. Oi, Lu apa sayang? wah, ini jadi gara-gara lu ngomong gitu gue jadi ngomong serius nih gitu. Gue benernya udah malas ngomong serius gitu. Karena gini loh. Enggak ngomong serius aja tapi Ketika pada saat itu orang mau ngatain gue jahat, mau ngatain gue segala macam, buat gue kagak penting. Karena apa? Gue hidup buat orang lain dari dulu, nggak pernah buat hidup buat diri gue sendiri. Jadi terserah orang mau nilai gue, simple aja gue. Lu siapa? Lu bagian dari orang-orang yang gue hidup buat lu apa bukan gitu. Jadi mau ngapain? Ngurusin orang yang kita nggak tahu, nggak kenal gitu. Fokus aja sama tujuan hidup lu. Tujuan hidup gue, oh iya gue pengen memanfaatkan diri gue buat ngembangin perusahaan. Karena apa? Di dalam perusahaan semakin berkembang, manusianya semakin banyak. Tanggungannya semakin banyak. Satu supir, istrinya kadang 2, kadang 3. Anaknya kadang 2, kadang 3, kadang 4. Ya kan? Emang lu pikir seorang pimpinan itu tanggung jawabnya cuma ngegedein bis doang? Gitu. Kagak, ngegedein perusahaan doang. Kagak. Pemimpin itu salah satu tanggung jawabnya adalah memastikan semua orang yang hidup di bawah naungan dia itu pada bisa makan gitu. Bisa sejahtera. Itu tanggung jawab. Bukan buat apa ya? Bukan buat ngedein perusahaan doang, kagak. Dan itu yang gue lakuin selama ini. Makanya gue gak pernah peduli menilai orang. Tapi ternyata salah kalau mereka ngehujat gue. cara Tuhan untuk kita bisa ketemu ngobrol momennya pas loh di malam Jumat dan Emang di malam hari Jumat yang gitu? baik. Wah, Waduh. Allah takdirin kita. Pantes lu keluar. Ini malam Jumat. Pantes lu nongol. Enggak gue. Bentar gue liat tanggal Saya aku ya tuh Kemis. merindukan momen kita makan. Aku tuh merindukan momen makan sop kambing di daerah Roxy yang kalau makan suka nambah gitu. Ayo kita mulai itu lagi. Tergantung. Soal kangen makan itu tergantung. Yang bayarin gue apa lu waktu itu? Kalau gue yang bayarin gue kagak kangen. Nah, kalau lu yang bayarin gue kangen. Sama gitu, gue juga kangen makan sama lu. Kapan lah kita begitu lagi? Mas Moko, makasih banyak ya. Kamu baik banget. Ih, makasih. Sehat-sehat. Nanti kita ketemu ya. DM. Iya, Nanti aku kasih DM. nomor WA aku. Mas Rian, kita sambung nanti di telepon. Aku turun dulu. Ada yang aku harus kerjain. Nanti kita ngobrol lagi. Oke? Bangsawan lu lihat jam setengah 12 malam ada yang aku kerjain baru turun. Itu lu memang turun dari mana beca? Kagak mas, jet pribadi, pesawat pribadi. Lu ketika kita ngomong bentar ya mas Rian aku harus turun, ada yang pengen aku kerjain gitu. Lu pikir dia turun dari beca mas? Kayak gua kayak lu? Kagak, jet pribadi mas. Mas. Udah, nggak usah ngomong kayak gitu, udah. Teman-teman, saya orang biasa, bukan siapa-siapa. Saya tukang bawain tasnya Mas Rian, nggak lebih dari itu. Emang, dia emang babu kerjanya begitu mau gimana lagi sih Git? Kan emang babu kerjanya begitu, bawain tas, bawain apa, pijetin gua lu kadang. Ngapain? Mau ngarepin apa pakai segala diomongin kerjaan lu? Kalau jadi tanggung jawab dan kerjaan itu kagak usah diomongin. Emang lu kan gua gaji buat Itu kalau dijajarin sama bisnya HR itu nggak ada apa-apanya teman-teman. Tapi kalau yang ada dijajarin apa-apanya, dengan badan satu lu bis pribadi sebanye, kelar sudah. gimana mau ada apa-apanya? Lu berdiri sama bannya sama gedenya. Apa yang mau kelihatan apa? Agak kelihatan. Lu di siang-siang di samping ban bis, nyaru orang gitu dikira pelek. Hah, Iya benar. iya, udah. Parah lu. Lu jujur jadi orang. Ntar sambung WA, kita share lu jemput gua ya. Lu Ya. jemput gua, bawa Assalamualaikum. gua kemanapun lu mau. Oke? Yang penting lu baru. Oke, siap. Bye-bye. Bye bye. Toh, udah gue bilang kan, makanya gue bilang dari kemarin, gue tuh malas ngomong sama Gita, karena orangnya begitu kok, terlalu lembut, terlalu lemah hatinya. Kan aku dapat 50%, 1 juta.
Biji lu gua lu jual. Kok ibarat apa ya? Palu nih. Lu suruh jajaran sama tahu, ya kan? Gua takut ngerusak dia, itu doang. Ini gua Aku kan palu. dijajin, Tahu, ya kan? aku kan dijajin Mas Gita. Moko, kalau aku bisa naik, ntar aku kasih 1 juta, 50%. Berarti kan 500. Lu sama gua badannya gedean mana ya kok? Gedean itu. Gedean gua kan. Berantem yuk kok. Ayo, ayo. Kapan ketemu? Badannya gedean gua kan? Yakin lu gedean gua kan? Kalau gedean gua Iya. ayo berantem. Berantem Ayo. dulu kok. Ribut dulu. Oke. Ya lu udah gua dijual 50% lagi orang mah kira-kira 10% kek. 50% rampok lu. Royalti, Mas. Sekarang itu zamannya royalti. Buto ijo lho, ndase tak anu royalti ke jadi 500.000. Parah. Ya Allah ya Karim, alhamdulillah lah. Masih ada yang inget. Ini apa ini? Iki, Oh, iki pokoknya udah gak ada pertanyaan lagi. Gak ada. Aduh, pokoknya iki bahas Mas Gita sih. Iki Mas Gita kan ini semoga janjiin 1 juta. Iki kepiye deal-dealan iki kepiye iki? Kok aku gak gelem ketok elekku neng live ya ora. Viewer iki dadi ngerti kaya apa elekku ya ora. Engko ae kira-kira nek awake dhewe wis mati live terus kowe tak video call, ayo padu ya. Kita nanti berdebat di situ kok. Ya aja ning kene aja. Engko ndak ketok elek ya. Jaga citra sih. Aku turu. Aku turu no, aku turu. Oh, Wis bengi, lu tau, bro. ini kelakuannya Andi nih. Ini gue ya gara-gara kalender nih. Ini kalender mas, gue jadi inget. Ini tuh kalender pondok mas, ya kan? Ini kalender pondok. Ini kalender pondok. Lah, mas, tahu nggak? Ada santri kemarin pakai sarung, pakai peci, ya kan? Jualan kalender pondok. Wah, Andi udah pikirannya pas di sini berapa mas? Gue kan nanya baik-baik ya. 50.000 atau 25.000 gitu. Andi itu pikirannya, wah penipuan, ngaku-ngaku pondok, ngaku-ngaku buat jual kalender gitu kan. Lambimu gue bilang. Itu kerjaan gua dulu kok. Jadi pondok-pondok salaf itu, ya pondok-pondok salaf itu kan mereka nggak dapat apa ya, nggak dapat bantuan. Pokoknya mereka tuh serba ini lah, serba apa ya, serba mandiri lah. Lu bayangin aja. Tahun 98 sampai 2002 itu mas, gua di Peloso nih mas, buat madrasahnya aja itu 80.000 setahun mas. Bayangin, tahun segitu 80.000 itu setahun. Iku loh kok, pendidikan lo, madrasah, yo. Terus mese, iku ngerti, kamari. Walaupun satu kamar ukuran 4x4 yang tidur di situ 28 orang, ya. Ibarat kita tidur kayak pindang, mas Jajar. Itu setahun mas, 120.000, bayangin. 120.000. Jadi pondok-pondok salaf itu nggak nyari duit mas dari para santri. Lah cuman kalau kita pas lagi wayah pulang, mauludan, apa mungkin lebaran tuh, ya kan? Habis lebaran tuh, nah pas puasaan gitu kita libur, itu kita selalu dibekelin kalender begini. Tujuannya buat nyariin pondok uang sama berkah nih. Nah, begitu buat pemasukan gitu ya. Ya buat masukan pondok, betul. Mereka kan butuh pembangunan, butuh gaji, bisa buat ustadz-ustadznya segala macam mas. Emang pemerintah yang bayar mas. Kalau pondok salaf seragam. Kalau pondok modern mungkin. Deal-dealan nih mas, kita mau piye iki? Udah kalau kita berantemnya di live di ini aja di video call. Jadi kalian teman-teman ingat ya, ini gue titip nih. Besok kalau kalian rumah didatengin orang pakai santri ini pakai sarung, pakai peci. Jangan kelakuan kalian jangan kayak Andi, jangan. Langsung dicap penipu, jangan mas. Beli aja kalendernya mas. Ini karena ini gue kerjaan gue dulu mas. Gue sekali pulang bawa 10, dibawain 10, bawain 15, suruh jualan. Begitulah. Begitu kok. Oke. Bagaimana hiburan kita malam ini? Apakah sudah cukup? Apa dilanjut, rekan-rekan? Hah? Mau dilanjut apa sudah rekan-rekan? Saya rekan-rekan ini. Ini jam berapa kok?